Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitriana. Saya dari Prodi Kesmas. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Jaya Maulana tentang public speaking. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian healing, manfaat dan trauma healing. Apa itu pengertian healing? Istilah healing berasal dari kata dasar heal yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh, dan menjadi waras. Maka dari itu, healing dalam pembahasan ini berarti proses berupaya untuk meringankan dan memulihkan beban pikiran seseorang. Proses pemulihan beban mental tersebut biasanya akan berupa penanaman preventif yang positif dan realistis terhadap diri sendiri. Istilah healing itu berasal dari kata health yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh, dan membuat waras. Maka dari itu, healing dalam pembahasan ini berarti suatu proses yang berupa untuk meringankan dan memulihkan beban mental seseorang individu. Proses pemulihan beban mental tersebut biasanya akan berupa penanaman preventif yang positif dan realistis terhadap diri sendiri. Meskipun dalam terjemahan istilahnya healing ini berarti proses penyembuhan, padahal sebenarnya belum tentu begitu. Healing justru tersebut sebagai pemulihan saja, tidak benar-benar menyembuhkan. Hal tersebut disebabkan karena luka batin dan pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang tidak bisa benar-benar sembuh seterus-terusnya. Hal tersebut disebabkan karena luka batin dan pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang untuk tidak bisa benar-benar sembuh 100%. Memang sangat benar, luka batin dan pengalaman traumatis itu tidak benar-benar sembuh 100%. Namun, tetap dapat perlahan kita maafkan sehingga ingatan kita tiba-tiba mengingat hal terburuk tersebut, diri kita akan langsung menerimanya. Dari seorang psikolog klinis bernama Veronica Adesla berpendapat bahwa proses healing itu ternyata dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dibantu oleh profesional. Proses healing yang dapat dilakukan oleh diri sendiri salah satunya adalah berlibur. Maka, apa saja manfaat healing bagi kehidupan seorang individu? Healing ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu. Berapapun usianya, apapun pekerjaannya, dimanapun tempat tinggalnya, hal tersebut karena tidak mungkin bahwa seseorang itu tidak memiliki peristiwa traumatis dan luka batin yang menyertai. Namun, sayangnya, tidak semua orang dapat melakukan proses healing karena ada beberapa kendala. Manfaat healing secara keseluruhan adalah dirinya dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saya akan menguraikan apa saja manfaat healing yang dapat diperoleh individu bagi kehidupannya. Yang pertama, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Manfaat pertama dapat diperoleh oleh proses healing adalah kita dinilai akan lebih bijak dalam hidup, terutama ketika tengah mengambil keputusan atas tindakan yang akan dibuat. Kebanyakan orang akan melakukan healing adalah karena merasakan beban hidup yang sangat berat mempengaruhi pola pikir. Nah, setelah upaya pemulihan beban mental ini, niscaya kita akan merasa plong. Dan ketika diajak berunding untuk suatu hal, diri kita akan merasa mantap, pantas mengambil keputusan tersebut. Selain itu, tidak akan menyesal atas keputusan apapun yang telah diambil oleh kita. Sebab pikiran kita sudah bersih, seolah tidak ada pikiran mental seperti sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Manfaat kedua
yang dapat diperoleh dari proses healing ini adalah diri kita lebih dapat meningkatkan produktivitas, baik di tempat kerja maupun di tempat pendidikan. Perlu diketahui bahwa kondisi mental seseorang individu itu dapat berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, sehingga memang diperlukan adanya refreshing untuk memulihkan beban mental mereka. Apalagi bagi seseorang yang baru mengalami peristiwa traumatis dan membebani hidupnya, maka proses healing ini sangat penting. Setelah melakukan proses healing, dipercaya dapat memaksimalkan tingkat produktivitas. Selain itu, konsentrasi tidak akan terpecah belah antara beban pikiran dan beban pekerjaan, kantor maupun pendidikan. Yang ketiga, menjadikan hidup lebih bermakna. Perlu diketahui bahwa proses healing itu sangat penting bagi pemulihan mental kita. Bukan penyembuhan yang benar-benar sembuh 100%. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami luka batin dan pengalaman traumatis memang tidak dapat benar-benar sembuh dan tidak benar-benar dapat melupakan hal buruk tersebut. Tetapi mereka dapat berdamai dengan hal tersebut. Ketika kita mendapatkan luka batin dan pengalaman traumatis yang tentunya menjadikan hidup kita seperti berantakan, segerakanlah mencari bantuan profesional untuk memenuhi proses healing ini. Jika mendapatkan luka batin dan pengalaman traumatis yang tentunya menjadikan hidup kita berantakan, segeralah mencari bantuan profesional untuk memenuhi proses healing ini. Namun, dapat juga dilakukan oleh seseorang atau diri sendiri, salah satunya dengan berlibur. Setelah proses healing ini selesai, dirimu akan merasa bahwa hidup jauh lebih bermakna daripada harus terus-terusan merenungi luka batin dan pengalaman traumatis tersebut. Apabila kamu berhasil melewati pengalaman buruk tersebut, baik itu putus cinta, ditinggal orang kesayangan, dan apapun peristiwa traumatis yang terjadi, niscaya hal-hal tersebut akan menjadikanmu sebagai sosok yang lebih dewasa. Perlu diketahui bahwa dewasa itu tidak diukur berdasarkan usia saja, yakni usia 20-30 tahun, melainkan juga pada tingkat laku berserta cara berpikirnya. Baik ketika di tengah menghadapi masalah atau ketika berinteraksi dengan individu lain. Bagaimana reaksi trauma yang dialami oleh seseorang? Setiap orang pasti mengalami peristiwa traumatis yang berbeda-beda, begitu juga dengan reaksinya. Reaksi trauma tersebut memiliki bentuk yang luas, yang kemudian para ahli psikolog telah mengembangkan dalam tipe-tipe. Wujud reaksi umum yang pertama dilakukan ketika terjadi peristiwa traumatis adalah berupa penolakan. Setelah itu akan mengalami reaksi jangka panjang seperti marah, sedih, hingga putus asa. Seiring dengan terus-menerusnya teringat akan peristiwa traumatis tersebut, maka emosi yang muncul juga tidak dapat ditebak atau diduga. Mulai dari munculnya perasaan bersalah yang tidak kunjung hilang, muak, hingga sakit kepala, seolah-olah diri kita merasa bertanggung jawab kepada peristiwa traumatis tersebut. Ada beberapa orang yang padahal dirinya memang mengalami trauma, justru menganggapnya karena stres belaka, sehingga dapat melakukan upaya healing karena berpikir stres tersebut. Padahal sebenarnya dua hal ini sangat membahayakan bagi kelangsungan mental manusia.
Maka dari itu, proses healing sangat dibutuhkan untuk pemulihan beban yang dirasakan pada diri kita. Pengertian stres. Stres adalah wujud dari reaksi tubuh manusia terhadap situasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, serta menekan aspek kejiwaan sehingga dapat mengancam seseorang. Sedangkan pengertian trauma berdasarkan Kamus Besar Indonesia KBBI, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Seseorang yang tentu saja memiliki peristiwa traumatis yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi cara menghadapi dan melupakannya juga berbeda-beda. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian melakukan proses healing ketika kita memiliki trauma atau stres supaya kita tidak pening dalam menghadapi situasi kehidupan di dunia ini. Terima kasih, bye-bye.